0 ke 1 M paling cepat ini mereka mesti ngapain? Yo guys, balik lagi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di kantor Thrift. Woi, triliuner saham kita nih. Suhu Sifu Master Saham Bro Andri Hakim. Ya, thank you lo bro, ini udah diundang di kantor Thrift nih. Keren banget kantornya. Mantap. Hari ini kita mau tanya-tanya, sekalian belajar nih caranya biar kaya kayak Andri Hakim ini gimana sih? Beli Bitcoin. Yang pertama nih bro, lu kan kalau di sosmed sangat terkenal sebagai orang saham kan? Iya. Sebenarnya bro, lu ada megang Bitcoin nggak sih bro? Gua penasaran nih. Gue sebenarnya awalnya taunya kripto dulu bro. Gue 2000. Lu orang kripto dulu berarti ya? 2017 gue masuk kripto. Oh kripto dulu berarti? Gue udah ngerti saham karena keluarga gue kan 2 perusahaan IPO. Tapi gue bukannya masuk ke saham, gue masuk kripto dulu bro, 2017. 2018 kriptonya crash, ya kan, turunnya lebih dari 50%. Betul. Di situ gue masuk saham. Jadi lu kripto dulu baru saham. Saham. Ya? Oh kebalikan sama pemain sebelah ya. Kalau Bro Timothy kan saham dulu baru kripto. Ini kripto berarti dulu. Terjadi pertukaran pemain. Pertukaran pemain, benar. Lu terus sekarang lu masih megang Bitcoin nggak bro? Gua udah jual. Gua kemarin tuh sempat beli. Sama sekali nggak punya Bitcoin bro? Nggak punya. Lu pure di saham lokal? Iya. Udah gue jual semua. Tapi untung, jual untung. Jual untung ya? Untung. Dan nggak ada rencana untuk zero Bitcoin? Kalau dia turun lagi lebih dalam, boleh. Tapi aja. For now, you don't hold any Bitcoin? Menurut gue kalau kripto itu Bitcoin doang. Yang lainnya gue nggak percaya. Karena dulu gue pernah beli yang lain-lain, nyangkut semua bro. Bitcoin is all the way. Yes. Bitcoin all the way. Nah kemudian yang kedua bro. Yang paling susah itu kan dari 0 ke 1 M pertama. Bener. Gua pernah share di sosmed gua juga ngalamin 0 ke 1 M itu struggle paling berat. Lama. Kalau saran dari lu bro, sebagai seorang yang udah mencapai ini, buat follower gua, buat teman-teman kita, 0 ke 1 M paling cepat ini mereka mesti ngapain? Menurut gua, lu naikin ilmu gitu, kayak misalnya lu belajar fotografi, lu belajar editing, lu naikin skill lu bisa jual sesuatu itu cepet. Bro. Kalau saran dari lu bro, kerja dulu ya, biar pada pelurunya ya. 0 ke 100 kerja, 100 ke 500 mungkin lu boleh sembari bisnis sampingan ya. 500 ke 1 M invest. 500 ke 1 M-nya invest. Soalnya lu masukin sesuatu misalnya masuknya 250, kalau lu dapat sesuatu yang double gitu, yang bigger, atau lu masukin 500 kan udah jadi 1 M. I see. Itu. Dari situ cepat. Itu guys caranya 0 ke 1 M paling cepat. Nah bro lanjut yang pertanyaan ketiga nih. Siap. Lu kan posisi udah ratusan miliar nih networknya. Kalau lu disuruh balik lagi ke 0, kesalahan apa dalam berinvestasi yang bisa lu cegah dan nggak akan diulangi lagi? Nah ini supaya follower kita bisa belajar nih kesalahan apa yang harus kita hindari ketika berinvestasi bro. FOMO sebenarnya. FOMO selalu belinya di paling pucuk. Sebenarnya setiap saham udah all time high dia pasti koreksi dulu bro besoknya. Nah belinya pasti koreksi. Tapi nggak sabaran ya? Iya nggak sabaran. Sebenarnya paling bagus tuh kalau dia beli misalnya turun 30% dari pucuknya. Nah itu paling aman. Tapi itu pun bisa turun lebih dalam. Tapi setidaknya lu ada safety lah, nggak yang paling tinggi kan. Jadi nggak boleh FOMO ya? Iya. No FOMO guys. Termasuk di kripto ya? Iya. Kedua, nggak sabar. Oh, nggak sabar ini gimana maksudnya bro? Contoh sama lah di Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin kalau ditarik panjang mungkin oke. Yes. Cuman dia stamina udah habis duluan bro. Cut loss dulu ya? Nggak sabar dulu. Maunya besok untung, besok kaya, bulan depan udah kaya. Ini gitu, tipikal crypto bros sekali ini. Nah iya. Contohnya lu juga sukses Bitcoin kan lu berapa tahun? 10 tahun men. Yes. Orang lihatnya aja kan baru sekarang enak kan, tapi nggak lihat jangka panjang kita hold investingnya. Percaya dengan fundamentalnya. Gue di saham juga pegangnya 3 tahun 2 tahunan bro. 3 tahunan ya berarti? Iya. Hoki bisa sekali lah. Sesekali ya? Nggak bisa terus-terusan kan bro. Jadi itu ya guys, jangan FOMO. Yes. Kemudian bro, lu sebagai seorang investor saham, sekarang ticker yang lagi lu pegang ini apa aja nih? Nah, spill dong. Ntar dibilang pom-pom. Disclaimer dulu. Disclaimer ya. Financial advice. Ya, gue sebenarnya ada Pani. Terus? CBDK ada. Apa? CBDK, oke. Ya. Terus gue ada BNI, ada. BNI? Yes. Karena dia udah turun dalam ya. Udah turun dalam, gue merasa
murah, mau seberapa murah lagi sih? Ya kalau murah lagi ya gue tinggal beli lagi. Terus? Sisanya ya adalah beberapa saham-saham kecil yang lagi diakuisisi nih, lagi proses akuisisi. Tapi yang gede 3 ini aja berarti? Yang gede 3 ini. Pan ini berapa persen? Pani sebenarnya gue dari overall net worth lu ya? Bisa sekitar 60-an persen. Wih, 60% portfolio Pan nih? Wow. Bahkan 60-an, ya sekitar 60-an lah. 60-70-an lah. Yang kedua CBDK tadi yang berapa persen? Yang kedua CBDK lebih kecil sih, lebih kecil. Mungkin cuman 10% kali ya. Oh 10%. 10%. Terus BNI? Sisanya BNI juga kecil, nggak terlalu banyak. Ya kurang lebih 10% juga lah. Yang gede lu di Pani ya? Sisanya trading. High conviction ya? Wes, cakep. Itu guys, kalau mau ngikutin tickernya itu ya, tapi disclaimer, not financial advice, dan bukan ajakan untuk membeli. Dan gua kan belinya udah dulu ya. Gua belinya udah murah. Waktu murah ya? Yes, average gua kan ada yang 700. Nanti dibilang sales Pani kalau nggak. Nah, yang gua pengen tahu, lu sendiri kan udah kaya nih bro. Kenapa lu decide untuk bikin kelas saham gitu? Biar makin kaya bro. Ya logikanya beginilah bro. Apa? Kenapa lu udah kaya? Kenapa lu risk yourself to make a class gitu loh? Kenapa harus bikin kelas? Pertama karena ada demand-nya bro. Awalnya tadinya gue ngajarin gratis. Terus banyak orang yang nanya, minta-minta. Ya terus akhirnya ya udah gue bikin iseng lah, gue bayarnya murah aja waktu itu kayak 5 jutaan gitu bro. Ternyata ada yang ikut. Terus makin hari makin rame ya. Secara accident lah jadinya. Terus kedua, pertama jadi ada demand ya. Kedua gue lihat education itu salah satu industri yang bagus sih bro. Karena contoh lah Lipo udah kaya kenapa bikin sekolah? Oh iya. Kenapa Lipo nggak dibilang buka kelas ya? Beneran kelas itu. Udah punya properti, punya bank, bikin sekolah lagi bro. Oh iya, itu buka kelas ya itu. Iya makanya. Jadi ya karena education tuh industri yang bagus juga gitu loh. Tapi passion lu sendiri juga ngajar atau? Passion gua ngajar. Oh, lu passion lu ngajar ya? Emang dari pas-pasan juga gue suka ngajar. Gue di kelas gue sebenarnya gue nggak rekomendasi. Gue nggak rekomendasi saham. Jadi kelas gue itu nggak ada stock picknya sebenarnya. Oh, nggak ada stock picknya. Jadi gue cuma edukasi doang, ngajarin orang 4 hari. Di hari kelimanya ini saham-saham yang menurut gue watchlist gue menarik nih. Tapi lu pelajarin pakai ilmu yang gue udah ajarin 4 hari ini gitu. Jadi lu pilih sendiri. Contohnya misalnya orang sukses di saham kan banyak bro. Ada Warren Buffett, ya ada Pak Lo Keng Hong dan yang lain-lain banyak ya. Pak Sandiaga Uno. Semuanya itu portofolionya beda-beda bro. Tapi semuanya sukses juga. Sukses semua betul. Jadi jalan ke Roma itu nggak satu jalan, banyak jalan menuju Roma bro. Kalau mau sukses di saham jalannya banyak. Kalau kripto cuma Bitcoin soalnya. Jadi banyak. Nggak, bercanda guys. Kripto juga masih banyak jalannya. Nah, Yang terakhir bro, selain saham, lu ada invest di luar financial market nggak seperti tradisional investment properti? Properti lu berapa persen dari? Kurang lebih mungkin sekitar 20%-an. 20% lu properti ya? Terus Mas lu pegang nggak? Mas gua ada. Wah masih megang Mas ya? Gue suka masih muda bro, ngapain megang Mas? Gue suka beli iseng-iseng bro. Dulu gue suka beli iseng-iseng karena gue kalau Chinese New Year gitu ya, walaupun gue belum married, gue suka kasih ke sepupu-sepupu gue tuh ini angpau-angpau emas gitu loh isinya. Buat follower siap-siap ya, Andri Hakim mau bagi emas ya. Terus kan ini juga kalau misalnya gue kasih dia uang kan dipakai jajan habis lupa gitu loh. Makanya gue kasihnya emas, jualnya susah, harganya naik terus. Gitu. Jadi masih pegang emas intinya. Ada, berapa persen? Kecil lah bro, mungkin nggak nyampe 10%, nggak nyampe lah. Jadi itu guys, interview kita sama Master Sifu Saham, Andri Hakim, bungkus.